belum ada orang muko-muko buka puasa makan sawit. Ada orang muka-muko, Allahumma laka subtu wa bika amantu. Yami. Kau makan apa? Sawit. Tak ada. Maka dia dikiaskan ke dagang. Zakat dagang 2,5%. Jelas ibu? Apanya yang jelas? Zakat padi kalau tak ada hujan 10%, kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Kalau sawit getah karet dihitung sebagai dagang, maka zakatnya 2,5%. Adik-adik bisa diingat? Tolong ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kami nggak bisa nulis Pak Ustadz, kami tidak bawa pena. Tidak usah perlu ditulis, karena ceramah malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad ceramah, tapi di muko-muko kameranya 3. 1, 2, 3, Masya Allah. Belum lagi dihitung. Nah, ini khusus TikTok ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak berzakat maka dia makan Loh, kok makan haram? Padinya padi saya, karetnya karet saya, sawitnya sawit saya. Dari mana pula saya makan haram? Karena di dalam padimu, di dalam sawitmu, di dalam karetmu ada harta milik fakir miskin. Makan duit fakir miskin, makan duit anak yatim, makan duit orang duafa, gara-gara tidak membayar zakat. Duit sawit, duit karet, duit padi dibelikan ke beras, masuk rice cooker. Setelah itu berubah menjadi, tengok dulu, kalau lupa mencolokkannya, buka masih beras juga. Setelah jadi nasi dimakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Jangan lupa kau sedang makan nasi haram. Kenapa makan nasi haram? Gara-gara tidak berzakat. Wahai masyarakat muko-muko, jangan lupa bayar zakat. Kalau tidak kau bayar zakat, maka makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Semangkok nasi uduk, sepiring ayam goreng, semangkok sup dari yang haram berubah menjadi setetes darah, darah menjadi daging, dagingnya haram. Daging haram tak bisa masuk neraka, maka mustis. Daging yang haram tak bisa masuk surga, maka mesti transit di neraka. Pas mau masuk pintu surga, berbunyi detektor surga. Tep. Pas mau masuk ke dalam surga, tep. Macam saya mau berangkat ke muko-muko, naik pesawat. Tep. Bapak tolong buka ikat pinggangnya. Tet, tolong handphonenya dibuka. Tet, tolong dulu pak pecinya. Tet. Begitulah orang mau masuk surga, berbunyi berkali-kali. Tet, kenapa? Daging haram. Tet, darah haram. Tet, otak haram. Tet, jantung haram. Kata malaikat, apa campak yang neraka jahanam. Maka 7 kali kita minta, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ustadz, kenapa susah betul saya mendidik anak saya nih Pak Ustadz? Dibanguni subuh payahnya minta ampun, disuruh mengaji susah Pak Ustadz. Gara-gara salah satu sebabnya dikasih makan haram. Coba kalau anak dikasih makan halal. Nih, ini contoh anak yang dikasih makan halal. Ngapal Qur'annya lancar, tinggal di pondok sampai tamat. Anak saya nih Pak Ustadz, saya titip di pondok hari Senin,
tak sampai Selasa Pak Ustadz, Senin sore cabut. Makanya anak-anak jangan dikasih makan haram, rusak dia. Ya Allah, kalau sempat ada anak-anak kami ini termakan haram, mudah-mudahan orang tuanya bertaubat, taubat nasuha, diampunkan segala silap salahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ibu siap bayar zakat ke Basnas? Bapak siap bayar zakat? Tapi Abdul Somad tak punya kekuasaan. Abdul Somad cuman bertanya, Abdul Somad cuman bersuara menggelegar saat tablik akbar. Ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu bersuara menggelegar, cukup dia bertanya dengan lemah lembut saja. PNS bayar zakat semua ya. Yang nggak bayar zakat ke Basnas nonjol. Yang tak bayar zakat ke Basnas potong atas. Semua pegawai potong atas. Bisa apa tak bisa? Selagi jabatan ada di ujung tangan, selagi ada kekuasaan, zakat bayarkan ke Basnas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Apalagi Bapak Kapolres, tak perlu hafal ayat, tak perlu hafal hadis, cukup cabut pistol, bayar zakat. Bayar zakat, bayar zakat ya. Awas tak bayar zakat, pecah ginjal pelan. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi jabatan masih ada, selagi kekuasaan di ujung jari, selagi seragam masih gagah perkasa, sengaja bapak-bapak nih malam ini pakai baju koko, pakai peci, sehingga adik-adik nggak tahu kan yang mana Pak Dandim, yang mana Pak Polisi. Kalau duduk saya sama mereka, silap-silap mereka yang ustaz, saya yang Dandim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati istiqomah iman dan Islam. Saya mau kalian tidak hanya sekedar penghafal Quran, tapi penghafal Quran yang jadi tentara. Amin. Penghafal Quran yang jadi polisi. Amin. Penghafal Quran yang jadi bupati. Amin. Ini banyak ibu-ibu nih sekarang kalau ditanya, ibu mau anaknya jadi penghafal Quran? Nggak mau lah Pak Ustadz, nanti paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang yang begini nih otaknya belum diupdate, perlu dibawa ke reparasi otak-otak. Sekarang penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis. Penghafal Quran, saya dimintakan iklan TNI, penerimaan TNI khusus jalur penghafal Quran. Saya berjumpa dengan polisi santri, khusus penerimaan santri, jalur polisi santri. Penghafal Quran menjadi dokter, penghafal Quran jadi pengacara, penghafal Quran anak-anak yang cerdas, mereka punya jabatan dan kekuasaan. Takbir. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Ya semangat ini salah satunya karena berada di tempat yang genting ini. Jadi kita khusyuk. Apalah doa Ustaz malam ini, ya Allah selamatkan ya Allah sampai selesai acara nih. Kalau sampai viral besok malunya nih ya Allah. Insya Allah aman, insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Kenapa musola surau Langgar tidak lagi ramai? Karena yang azan adalah yang muazin zaman ayah kita tahun 80 dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau anak-anak muda ini
tamat jadi penghafal Quran, ikut tes polisi dan tentara. Setelah pendidikan mereka menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, mereka jadi panglima. Ramai masjid, penuh orang berjamaah. Kenapa? Karena yang azan beda suaranya, tak macam biasa. Allahu Akbar. Rupanya yang azan Kapolda, makmum Kapolres semua makmum. Hayya 'alas shalah, siap gitu. Begitulah agama ini akan dihormati, agama ini akan menjadi kuat. Kalau apa? Kalau orang-orang yang kuat itu taat kepada agama. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Abdul Somad gagah betul malam ini? Yang jelas karena sorbannya dari muko-muko. Karena di sebelah kiri ada Pak Bupati, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ibu Ketua Penggerak PKK, sebelah kanan pula ada Bapak DPRD Ketua, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres. Mereka orang-orang yang masih ada jabatan, ada kekuasaan. Kita doakan mereka amanah insya Allah. Amin. Ustaz setiap pengajian suaranya melengking gini. Enggak. Kalau di panti jompo saya enggak gini. Saya ceramah biasa. Bapak sekalian, marilah kita banyak-banyak ingat mati. Kita ingat bertawaf. Nggak boleh kuat-kuat. Kalau sampai saya ceramah kuat-kuat, mari lagi meninggal dia langsung. Jangan kalian pikir saya di mana-mana suara menggelegar. Ini menggelegar nih karena di tengah mereka yang masih aktif-aktif ini. Itu maka saya katakan tadi, jangan makan duit haram. Kenapa? Karena banyak duit haram berkeliaran di sekitar mereka ini. Supaya mereka istiqomah. Kalau di pantai jompo kita cerita duit haram, mana ada duit haram di situ? Pas duit haram tuh mau lewat kan, ditengok ini pantai jompo, nggak usah lagi kita lewat, udah tua orang juga kita kesana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik setiap kalian khatam Quran, kalian doakan, ya Allah, Pak Bupati kami, Ibu Ketua Penggerak PKK kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Kapolsek kami, Bapak Dandim kami, Bapak dan Ramil kami, Bapak Ketua DPRD kami, jadikan mereka orang yang amanah, jadikan mereka orang yang istiqomah. Itu pesan Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, jangan minta istri solihah. Jangan kalian minta istri solihah. Kenapa? Karena kalau kau punya istri solihah, diminta kawan, mau kau berbagi? Mana mau? Jangan ibu minta suami yang soleh. Kalau ibu minta, doanya cuma satu. Doa ibu cuma satu. Dan suruh ibu minta doa, ibu minta, ya Allah kasih aku suami yang soleh. Mohon maaf, ibu mau berbagi? Tengoklah Pak, takutnya mereka. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten muko-muko mendapatkan rahmatnya insya Allah. Amin. Pemimpin yang suka sholawat, dihadirkan grup hadrah. Pemimpin suka tablik akbar, 3 kali disuruh orang datang mengejar-ngejar Abdul Somad. Dikejar ke Pekanbaru, dikejar ke Palembang, dikejar ke Curug untuk mendatang. Coba kalau pemimpinnya suka lagu dangdut, dibawakannya di sini penyanyi rok pendek, pentasnya tinggi, yang nonton atu-atu, bisa digoyang, berserak gigi palsu. Yang kucakap kan ini betul atau tak betul? Betul kata jemaah. Ibu bisa bayangkan atuk-atuk datang menengok artis dangdut pakai rok pendek pengajian, mengangu, nengok ke bawah, menengok artis meleleh air liur, balik rumah menengok bini meleleh air mata. Tapi kalau pemimpin kita suka kepada agama,
ditolong sekolah, pondok-pondok pesantren, guru-guru, para alim ulama. Tapi orang selalu berpikir, kalau menolong sekolah agama, menolong santri, duitnya dari mana? Makanya tadi saya tidak mau memberatkan APBD, APBN duit negara untuk jalan fasilitas. Lalu untuk agama ini dari mana? APBD pakai, kalau tak cukup insya Allah umat masih sanggup melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penghafal Quran, jangan semuanya jadi ustadz deh. Aku tidak mau kalian penghafal Quran ini semuanya jadi ustadz. Jangan, jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Aku mau kalian jadi brimob, aku mau kalian jadi kopassus, aku mau kalian jadi pilot. Tapi ada juga yang jadi ustaz. Begitulah kita menolong agama Allah. Ada di antara penghafal Quran ingin berangkat ke Mesir, membuat proposal ke bupati, ke wali kota, ke gubernur. Tidak ada jawaban sama sekali. Tidak dikasih tiket, tidak berangkat, tidak bisa ke Mesir karena tak ada duit. Ini Ustaz sedang nyindir atau membicarakan siapa? Tentang nasibku dulu. Tapi Ustaz kan berangkat juga, berangkat karena bapak saya punya kebun sawit. 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Mesir karena krisis moneter tahun 98, yang berangkat cuma 74 orang. Yang lain tak bisa berangkat karena tak ada duit. Di antara yang berangkat adalah ini orangnya. Saya ke Mesir bukan tak berduit. Lalu Ustaz dapat beasiswa dari mana? Dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir. 5 September 1998 terbang dari Cengkareng menuju Kairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines, bukan kaleng-kaleng. Sampai di Kairo turun kami naik pakai jaket, pakai topi, kacamata hitam. Sejam di airport kepanasan, rupanya musim panas, salah kostum. Sampai di Wisma Nusantara disambut oleh Bapak Duta Besar dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selamat datang para duta-duta bangsa, anak-anak terhebat dari Nusantara yang akan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ditanya sama kakak kelas, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Saya bilang, kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Sampai di Mesir itu bertanyalah ke kawan-kawan, kau berangkat? Aku diberangkatkan bupati. Kau berangkat? Aku diberangkatkan wali kota. Kau dapat beasiswa dari mana? Aku setiap bulan dapat $100. Sampai kapan? Sampai tamat 4 tahun, tiket ditanggung oleh kabupaten. Sakit hati saya. Saya tak diberangkatkan, tak dikasih tiket, sakit, dendam saya. Itulah mengapa setiap dimanapun ceramah, asal ada bupati saya sampaikan itu. Sakitnya hati saya. Supaya adik-adik saya tidak mengalami nasib macam saya. Insya Allah kalian akan tapi tak tahu juga, Pak Bupati kan udah habis 2 periode. Belum habis. Insya Allah panjang. Saya tahu, saya pura-pura nanya aja tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekolah agama sudah banyak, tapi fitnah akhir zaman luar biasa. Ini adik-adikku, walaupun kepala kalian Al-Quran, walaupun di kepala kalian 30 juz, tapi yang merusak kepala kalian game online, judi online, pinjol. Bagaimana anak-anak bisa main game online? Dari mana duitnya? Dari pinjaman online. Menembak musuh yang tak mati-mati. Dari mana dapat duitnya? Dari pinjaman online. Kemana duitnya dipakai? Game online. Main apa dia? Slot. Judi online. Dirusak. Kemana otaknya rusak?
gara-gara pakai narkoba, sabu-sabu, mahal sabu-sabu, ganja. Beli ganja tak ada, mabuk di pom bensin. Beli Pertamax mahal, mabuk solar. Diisap pagi, 3 hari baru mabuk. Kopi dicampur dengan spiritus. Rencana mau mabuk, bukan mabuk, mati langsung. Mudah-mudahan Allah menyelamat. Begitu banyaklah tempat lain untuk mengambil duit nih. Kenapa lah Bapak mengambil pas di depan aku nih? Banyak tempat lain. Mau menyindir saya deh. Ustaz belum masukkan duit kata dia. Begitu banyak tempatnya. Kenapa lepas di muka aku tuh betul Bapak saya? Aku kan sedang ceramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad